Hai semua, ketemu lagi di Rayana Kitchen. Hari ini Rayana Kitchen mau memasak martabak manis, tapi yang belum subscribe, di-subscribe dulu ya, dan juga aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari video-video Rayana Kitchen selanjutnya. Kita langsung ke bahan-bahannya ya. Yang pertama yang perlu kita siapkan itu adalah tepung. Aku pakainya segitiga biru. Nanti kita akan menggunakan sekitar 2 cangkir dengan takaran cangkir ya. Kedua itu ada Blue Band, nanti kita akan pakai olesan, dan juga untuk di adonannya kita akan melelehkannya terlebih dahulu. Kemudian kita juga perlu 2 sendok makan gula pasir. Ada susu bubuk, ini kita juga pakai 2 sendok. Kita memerlukan 1 butir telur ayam. Kemudian kita menggunakan 1/4 sendok teh garam, setengah sendok teh baking soda. Kemudian kita juga menggunakan setengah sendok teh baking powder. Kita memerlukan 1 cangkir air, ini takarannya ada sekitar 200 ml. Kemudian untuk toppingnya nanti kita menggunakan susu kental manis. Kita pakai secukupnya. Saya pakai di sini yang merek Carnation. Nah, untuk perasa supaya lebih gurih, kita mempunyai ekstrak vanila. Kemudian untuk pewarna kita punya ekstrak pandan. Kalau kalian semua tidak suka dengan ekstrak pandan, kita bisa yang originalnya aja, di skip juga boleh. Kemudian kita untuk toppingnya ada keju cheddar, boleh pakai meses juga. Kemudian kita juga punya kacang yang sudah disangrai, atau kalian suka dengan topping-topping yang lain sesuai selera ya. Nah, kita cara membuatnya ya. Yang pertama kita akan menggunakan sendok. Ya, kita ukur sekitar 14 sendok makan tepung terigu. Tapi jangan terlalu mujung, jangan juga terlalu peres ya. Ini kalau untuk 2 cangkir ini kita bisa membuat sekitar 2 teflon martabak. Sekalian kita masukkan garamnya, kemudian gula pasir, kemudian kita masukkan juga susu bubuk, kemudian kita masukkan telur ayam utuhnya. Sekalian kita masukkan 1 cangkir air matang. Nah, sekarang kita mixer, atau kalau kalian tidak memiliki mixer, kalian boleh pakai Wix ya. Nah, kita mixer ya sampai tidak ada tepung yang bergerindil. Nah, teksturnya kira-kira seperti ini. Jangan terlalu kental, itu akan membuat nanti martabaknya bantet ya. Nah, sekarang kita akan diamkan dulu adonan ini sekitar 30 menit. Nah, setelah didiamkan, kita sekarang masukkan 3 sendok makan margarin yang sudah dicairkan. Ini akan membuat nanti martabaknya akan menjadi lembut ya, dan tidak lengket. Kemudian kita masukkan pewarna ekstrak pandannya. Untuk perasa ekstrak vanila.
Kalau tidak ada yang cair, boleh memakai yang bubuk ya. Sekarang kita aduk lagi, sekedar rata saja, tidak usah di mixer lagi. Oke, kita aduk sampai warnanya cantik ya. Nah, kalau sudah begini ya, sudah kelihatan sekali adonannya lembut ya. Sekarang kita tambahkan baking soda dan baking powdernya. Kita aduk lagi supaya tercampur rata. Nah, seperti ini. Nah, dari tadi kita sebenarnya sudah bisa mempersiapkan teflonnya ya. Itu teflonnya supaya kita tidak lama menunggu gitu. Sambil membuat adonan ini, kita siapkan teflonnya supaya dalam keadaan panas nanti kita memanggangnya. Nah, ini warnanya sudah cantik bukan? Oke, sekarang kita siap untuk memanggang adonannya di teflon. Nah, teflon tadi sudah saya siapkan. Kita bisa cipratkan air ya untuk memastikan teflonnya udah panas atau belum. Nah, sekarang kita ambil satu cangkir adonan tadi. Kita tuangkan. Ya. Setelah itu kita goyangkan sedikit pannya untuk mendapatkan pinggiran nanti ya, yang crispy tentunya. Nah, seperti itu. Kita tunggu sampai keluar gelembung-gelembung udara ya. Juga diperhatikan apinya ya, kita tidak bisa menggunakan api yang terlalu kecil dan juga tidak boleh yang terlalu besar supaya di bawahnya nanti tidak gosong. Nah, sudah kelihatan gelembung-gelembung udaranya, itu menandakan bahwa martabak yang kita buat akan bersarang ya. Nah, sekarang kita taburkan kembali sedikit saja gula pasir. Itu tergantung selera ya. Silahkan kalau suka yang manis boleh ditambahkan. Kemudian kita tutup. Kita tutup pannya. Nah, setelah beberapa saat, nah ini dia hasilnya. Tuh, kelihatan cantik, bersarang sempurna. Nah, tiba saatnya kita membuat toppingnya ya. Yang pertama, dalam keadaan masih panas, kita oleskan dengan margarin ya, supaya masuk ya ke dalam sarang-sarangnya itu. Nah, kemudian kita potong menjadi 2 supaya nanti mudah untuk melipatnya. Sebenarnya toppingnya boleh ya, selain yang saya sediakan ini. Kalau misalnya kalian suka dengan topping yang lain seperti nangka atau pisang, itu boleh kalian masukkan, tetapi harus dimasukkan sebelum kita menaburkan gula atau dalam keadaan dia masih dipanggang ya, supaya juga ada tekstur matang ya dari pisang dan juga nangkanya. Nah, setelah kacang sangrai, kita taburkan lagi dengan keju parut. Ya, secukupnya saja. Ya. Kemudian kita isi lagi dengan meses. Kita taburkan di atasnya secara merata.
Nah, kira-kira sudah cukup ya. Oke. Sekarang kita terakhir tambahkan dengan susu kental manis. Nah, ini secukupnya juga. Bagi yang suka dengan manis, silakan ditambah. Kalau yang tidak suka, boleh dikurangin juga, sesuai dengan selera ya. Oke, sekarang kita lipat ya. Kita lipat menjadi 2 bagian seperti ini. Nah, kita oleskan lagi dengan margarin di bagian atasnya. Seperti itu ya. Oke, sudah cukup. Sekarang kita potong menjadi bagian-bagian kecil. Oke. Ya, ini sudah terasa banget ya, saat memotong saja ini sudah kerasa banget bahwa adonannya bersarang, lembut, pasti enak ini rasanya. Nah, saya bagi menjadi 4 bagian. Oke, sekarang kita sajikan ya. Tuh, bisa kalian lihat warnanya cantik, kemudian teksturnya juga sangat lembut ya. Pokoknya resep yang kita bagikan pasti anti gagal ya, walaupun hanya menggunakan peralatan dapur yang tidak begitu susah didapat ya. Nah, ini lihat, cantik sekali, hasilnya lembut banget ya. Kalian lihat sarangnya. Aku cobain, enak banget, recommended banget, dan selamat mencoba.